Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ideal dan sifat-sifat ideal. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kita akan memahami pengertian ideal, akan membuktikan bahwa suatu sapring merupakan ideal atau bukan, memahami sifat-sifat ideal dan dapat membuktikan kebenaran dari sifat-sifat ideal tersebut, serta menerapkan sapring atau ideal dan sifat-sifatnya ke dalam suatu aplikasi. Nah, definisinya, kalau saya punya I itu sapring dari ring R, sapring I akan disebut ideal kiri jika setiap R di dalam R dan setiap A di dalam I berlaku RA-nya anggota I. RA ideal kiri, R-nya berada di sebelah kirinya A. Supring I disebut ideal kanan jika setiap R di dalam R dan A di dalam I berlaku RA kali R-nya anggota I. R-nya di sebelah kanannya A. Nah, yang disebut ideal adalah pada saat ideal kirinya berlaku, ideal kanannya juga berlaku, yaitu untuk setiap R anggota R dan setiap A anggota I, RA-nya anggota I, AR-nya anggota I. Perlu saya tekankan di sini, kalau ringnya tidak komutatif, AR belum tentu sama dengan RA. Tapi kalau ini anggota I, ini anggota I, maka disebut ideal. Oke. Kita langsung masuk contoh. Kalau saya punya himpunan bilangan bulat positif. Nah, kalau saya punya bilangan bulat positif N, himpunan NZ yang anggotanya 0 plus minus N plus minus 2N dan seterusnya, itu merupakan ideal dari Z. Selama ini kita tahu kalau saya punya ring Z, maka NZ itu himpunan bagian dari Z. Taruhlah saya contoh 2Z. Itu himpunan bagian dari Z ya. Anggotanya apa saja? 0, 2, 4, 6, 8, min 2, min 4, min 6, min 8 dan seterusnya. Kenapa dia disebut ideal? Balik lagi ke definisi ideal. Apakah benar ideal kirinya berlaku? Berarti kalau saya ambil sebarang R di dalam Z, satu, saya ambil A di dalam 2Z. Nah, kalau saya punya A di dalam 2Z, berarti kan A ini kelipatan 2. Berarti akan ada bilangan bulat sehingga A-nya sama dengan 2 kali bilangan bulat tersebut. Nah, coba kita kalikan. Ideal kirinya berlaku nggak? R kali A. Berarti R dikali A-nya tadi 2 kali bilangan bulat. Berarti di sini saya bisa dapatkan 2 kali R kali Q. R kali Q-nya bilangan bulat dikalikan 2, hasilnya kembali menjadi anggota 2Z. Berarti ideal kirinya berlaku. Kalau R-nya berada di sebelah kanannya, kita dapatkan A kali R, A-nya 2Q, 2Q kali R, kita asosiatifkan 2 kali QR. Kelipatan 2 juga, dia akan menjadi anggota dari 2Z. Ideal kirinya berlaku, ideal kanannya berlaku, maka NZ secara khusus 2Z itu merupakan ideal dari Z. Oke. Kita langsung masuk contoh berikutnya. Nah, kalau saya punya himpunannya adalah himpunan matriks N matriks A0 B0, M matriks bilangan bulat sebarang ABCD. 2 kali 2 komponennya bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat kalau ini kita sudah bisa memandang bahwa N itu himpunan bagian dari M2Z, benar ya?
himpunan bagiannya, karena matriks-matriks ini, sebarang matriks ini adalah anggota ini, tapi sebarang matriks ini belum tentu anggota ini. Nah, di sini ideal kirinya saja yang berlaku. Kita lihat, kalau saya ambil sebarang A anggota N, ya, berarti di sini misal A-nya itu P0 Q0. Saya ambil sebarang B anggota M2Z. Berarti di sini saya bisa mengatakan B-nya itu A, B, C, D sebarang. Nah, kita lihat ideal kirinya, berarti yang di sebelah kirinya yang mana nih? R A atau AR. R kali A. Oh, yang jadi R-nya mana? Yang anggota R. Berarti B kali A. B-nya apa? P0 Q0 dikalikan dengan A. A, B, C, D. Hasil kalinya ini kali ini tambah ini kali ini, ketemunya AP. Apa ya? Ini kali ini kali ini, dikali ini kali ditambah ini kali ini. PA ini kali ini ditambah ini kali ini kali ini. PB ini kali ini, QA ini kali ini, QB bukan anggota N. Baliknya, AR-nya berarti A kali B-nya, kita lihat A-nya yang mana? Oh, kebalik ya saya ya. Pantesan kok hasilnya beda. Ini aja. Kalau saya ambil R kali A, ini A kali R, saya kebalik lagi. A kali R, A-nya A kali B, gini ya. R kali A, B kali A. B-nya yang mana? B-nya yang ini. A, B, C, D. Di sini P0, kok nyebutnya P jadinya Q. P0 Q0 sama dengan hasil kalinya A kali P, B kali Q. AP plus BQ ini 0, di sininya CP plus DQ, di sininya 0. Nah, sama seperti anggota N. Nah, tadi karena saya kebalik, yang kiri yang mana? A-nya sebelah kirinya R, berarti di sini ideal kiri. A-nya sebelah kanannya R, di sini ideal kanan. Balik ya. Ideal kanan. Nah, ideal kirinya berlaku, ideal kanannya tidak berlaku. Ini dibuktikan bukan anggota, berarti ideal kanannya tidak berlaku, ideal kirinya yang berlaku. Itu ya. Teorema berikutnya. Nah, teorema ini mengatakan kalau saya punya I itu ideal, maka I-nya memenuhi dua ini. Nah, kita lihat buktinya. Kalau saya punya I-nya ideal, berarti harus memenuhi X dikurangi Y-nya anggota I. X dan Y-nya anggota I, maka inverse dari Y-nya juga anggota I.
sehingga X dikurangi Y anggota I. I ideal berarti kan I sapring kan? Kalau sapring tertutup berarti tertutup inversnya atau tertutup negatifnya. Untuk yang berikutnya, kalau saya punya A anggota I, R anggota R ideal, berdasarkan definisi AR dan RA-nya juga anggota I, berarti sapring. Ini syarat sapring. Yang di sini berdasarkan definisi ideal. Oke. Teoremanya nggak panjang-panjang. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, ideal utama atau ideal principle. Kalau saya punya ring R-nya komutatif dengan elemen satuan dan A di dalam R, maka saya bisa bentuk siklik A. Kalau di grup kita kenal siklik, kalau di sini kita kenal ideal utama RA, di mana R-nya anggota R. Ambil ideal utama, kenapa? Karena pengalinya di sini salah satunya anggota R, satu lainnya anggota himpunan bagiannya. A-nya anggota R, ini berlaku untuk setiap R-nya. Nah, ideal dari R inilah yang saya sebut sebagai ideal utama yang dibangun oleh A. Jadi bisa kita lihat kalau saya punya himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat katakan modulo 4. Anggotanya adalah 0, 1, 2, 3. Maka saya bisa membangun siklik dari 2. Itu anggotanya apa saja? Oh, saya ambil A-nya 2. Berarti A-nya 2 sebarang anggota R kan ini. Ya, berarti kita dapat 0 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 2, dan 3 kali 2. Berarti di sini kita dapatkan 0 kali 2, 0. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, berapa? 4. 4 modulo 2, 0 lagi. 3 kali 2, 6. 6 modulo 4, nah 2. Anggotanya hanya ini. Maka saya bisa mengatakan bahwa siklik 2 yang seperti ini itu adalah ideal utama dari Z4. Itu maksudnya. Bisa bangun dari apapun. Nah, kita berbicara ideal sejati dan ideal tak sejati. Kalau saya punya I, ideal dari ring R, yang disebut sebagai ideal tak sejati atau ideal trivial itu adalah elemen 0 dan R itu sendiri. Nah, yang dinamakan ideal sejati adalah ideal-ideal yang lainnya selain ideal trivial ini. Kalau lapangan, maka dia tidak memiliki ideal sejati. Artinya satu-satunya ideal yang dimiliki itu hanya ini dan ini. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Andaikan saya punya I, ideal lain dari suatu lapangan F selain elemen nolnya, I-nya tidak sama dengan ideal 0R, anggota lainnya. Nah, kalau saya punya yang seperti itu, artinya apa? Artinya apa? Artinya kita lihat, kalau sebarang saya ambil A anggota I tersebut,
dengan A-nya tidak sama dengan 0, selain 0 kan anggotanya berarti kan ada yang bukan 0 ya, dan A inverse-nya di dalam F, karena A-nya anggota F berarti lapangan inverse-nya juga di dalam F ya, kan dia akan menjadi anggota F. Maka kita lihat A dikali A inverse, ini ambil anggota I, ini ambil anggota F, hasil kalinya sama dengan 1 F, bukan 1 R ya, ini 0 R 0 F. Field harus jadi anggota I. Kenapa? Karena I-nya ideal. Sebarang anggota I dikali dengan sebarang anggota F, hasil kalinya anggota I. Artinya untuk setiap X di dalam field atau setiap X di dalam lapangannya, X dikali 1F sama dengan X. Kalau ini anggota I tadi, X-nya anggota F, karena I-nya ideal, ini kali ini harus jadi anggota I. Sebarang X di dalam F. Artinya F-nya harus sama dengan I. Kalau ini ring R, kalau ini boleh pakai F. Gini ya. Ini. Artinya jika saya punya I-nya itu bukan ideal yang anggotanya hanya elemen 0-nya atau punya anggota lain selain elemen 0-nya, maka ideal yang terbentuk adalah persis akan jadi sama dengan lapangannya. Ideal sejati atau ideal lain selain ini dan ini tidak ada. Teorema berikutnya. Jika saya punya R itu ring komutatif yang punya elemen satuan dan tidak punya ideal sejati, berarti kalau tadi tidak punya ideal sejati, sebaliknya tidak punya ideal sejati berarti idealnya hanya 0R dan R itu sendiri ya. Maka R-nya adalah suatu lapangan. Buktinya sebaliknya. Nah, andaikan dia punya ideal sejati, andaikan dia punya ideal sejati atau ideal selain ini sama ininya, katakanlah ideal utamanya. Kalau saya punya A di dalam ring R, siklik A-nya itu kan ideal sejati ya, karena selain ini apa tadi? R kali A di mana R-nya anggota R. Begini kan? Ya. Tidak punya ideal sejati artinya ininya harus jadi sama dengan R. Ideal-ideal lain yang dibangun oleh anggota R harus kembali jadi dirinya sendiri karena dia tidak punya ideal sejati. Ya, kita lihat 1R anggota ring R, sehingga saya bisa mengatakan ada B anggota R dengan A di sini, A kali B-nya sama dengan elemen satuannya. Jadi B di sini adalah A inverse dari A. A inverse dari A. Artinya setiap A di dalam ring R, kalau ideal yang dibangun oleh A itu kembali menjadi ring R itu sendiri karena R-nya komutatif, maka dia akan selalu punya inverse. Punya elemen satuan, dia akan selalu punya inverse. Setiap anggotanya punya inverse, saya bisa mengatakan bahwa R-nya lapangan. Oke, cukup sekian
materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.